Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin siswa Lintang Asta, tenaga medis, kesehatan hewan, dan para marketing yang saya hormati, pada hari ini saya Daerah Muhammad Burhan, tanggal 13 Februari 2024, saya akan menyampaikan materi penyakit skabies, yaitu penyakit ektoparasit pada hewan, khususnya pada kambing, domba, kemudian anjing dan kucing. Kalau skabies ini rata-rata terjadinya pada kambing, domba, kemudian pada kucing. Kalau pada anjing juga ada, tapi rata-rata kalau pada anjing itu namanya Demodecosis. Skabies itu berasal dari kata penyakit atau kutu yang menginfeksi hewan tersebut. Jadi dari Sarcoptes cabei. Jadi Sarcoptes cabei. Makanya istilahnya menjadi skabies. Cuman skabies ini bersifat zoonosis. Skabies ini bisa menular kepada manusia. Demodek juga zoonosis tapi tidak separah skabies. Jadi kalau ada manusia penyakit kulit, kudis ya, itu kan kudis, gudik kalau Jawa, kemudian kalau skabies itu adalah ini ya, penyebabnya adalah Sarcoptes cabei. Jadi artinya kalau manusia kontak sama kambing, domba yang skabies bisa tertular, sama kucing juga sama. Itu skabies. Jadi spesifik memang penyebabnya adalah Sarcoptes cabei. Nah, kemudian faktor penyebab daripada skabies ini kalau pada hewan adalah pertama kali mau kucing, mau anjing, mau kambing, domba, faktor kandang yang kotor. Jadi faktor kandang kotoran yang tidak pernah dibersihkan ini mengakibatkan semua mikroorganisme termasuk skabies ini, termasuk Sarcoptes ini kan maksudnya tungau. Maksudnya tungau. Tungau itu kalau bahasa Jawa tengu gitu mungkin ya. Tungau itu. Jadi itu kurang lebih akan menghidupkan. Jadi semua jasad renik, semua bibitnya sudah ada. Jadi ketika ada kotoran, feses itu kan banyak nitrogen, banyak amonia, ini dia akhirnya menjadi berkembang. Jadi intinya faktor pertama kali adalah kebersihan kandang. Jadi kotoran yang menumpuk, baik bentuknya kering maupun basah, itu menjadi media tumbuh berkembangnya Sarcoptes cabei dan yang lainnya. Nah, termasuk kalau pada kucing itu sama. Jadi kucing itu kan, makanya kalau kucing itu di usia masih menyusui saja, dia luar biasa banyaknya ektoparasit. Itu kenapa? Itu karena faktor susu. Jadi artinya susu daripada induk ini kan kemana-mana. Kotor, kemudian bekas cairan amnion atau cairan daripada setelah melahirkan cairan ketuban itu kan banyak masih menempel pada tubuhnya anak. Nah ini kan protein tinggi, itu menjadi media. Makanya idealnya harus dibersihkan dulu tempat-tempat itu karena itu akan menjadi media. Karena bibitnya sudah ada, bentuknya kan telur. Jadi skabies ini tuh masuk itu kan lebih bentuknya ya telur, semuanya telur larva kemudian berkembang menjadi dewasa. Itu jadi dari menetas dari telur hinggap
sampai dia menetas menjadi larva nimba namanya kalau salah. Itu dia butuh kurang lebih hanya 2 sampai 4 hari. Jadi telur sampai ini, nah ini sudah punya kaki sekitar 4 tungo kan namanya tungo itu kaki 4. Kemudian berkembang lagi dewasa menjadi kaki 8, lebih kakinya 8 kalau nggak salah kaki daripada tungo ini sehabis ini kakinya 8, makanya merusak, belum punya silia itu punya ekor yang makanya mengakibatkan gatal. Kalau ukurannya kan hampir 0, jadi kurang lebih itu ini ukurannya itu lebih, kalau nggak salah itu 64-an mikron lah. Jadi artinya sama bakteri itu ukurannya 20 kali lipat. Jadi lebih besar daripada bakteri. Ukurannya lebih besar daripada bakteri. Jadi makanya kalau dilihat di bawah mikroskop dia kelihatan. Kalau bakteri nggak kelihatan. Harus pakai mikroskop elektron. Jadi kemudian nanti dia akhirnya sampai dewasa. Dari telur sampai menjadi dewasa itu kan kurang lebih Sarcoptes SKB ini butuh waktu 14 hari. Nah, setelah 14 hari dia dewasa, dia akhirnya bereproduksi, menghasilkan telur kembali. Lah inilah berkembang biak. Makanya kenapa di antara dasar pengobatan Sarcoptes SKB adalah 14 hari. Paham? Dia harus punya ilmu dasarnya. Jadi 14 hari ini dia langsung bereproduksi terus. Itu dasarnya adalah karena setelah 14 hari itu dia berkembang biak terus karena sudah mencapai dewasa. Tapi saat dia larva nimpa itu juga sudah mengakibatkan peradangan. Paham ya? Nah, kemudian faktor kedua adalah faktor sinar cahaya matahari. Yang tingkat kelembapan yang tinggi, kucing-kucing yang jarang keluar pasti cenderung kena Sarcoptes SKBI. Kemudian kambing domba sama yang lembab pasti lebih mudah. Kemudian nutrisi. Nah, kambing domba yang jumlahnya banyak, karena akhirnya ketika banyak populasinya itu mengakibatkan makanan kurang. Itu pasti cenderung lebih banyak terjadi Sarcoptes SKBI. Karena ketika katakanlah makanan ini kurang, mengakibatkan sistem imun ini menjadi menurun. Karena hasil daripada produksi antibodi ini dari protein. Makanya kalau katakanlah istilahnya makanan cukup juga jarang. Karena infeksi itu sebenarnya tiap hari ada, setiap saat bukan setiap hari. Cuman ketika makanan cukup, tubuh ini melawan. Karena tubuh ini, contoh mohon maaf, bukan membela tukang rokok ya. Jadi contoh katakanlah pipa rokok gading. Pipa rokok gading ini kalau untuk rokok gitu kelihatan nikotin menempel di gading. Tapi kalau paru-paru ya juga sedemikiannya paru-paru. Artinya masih lebih bersih paru-paru daripada pipa gading. Karena pipa gading ini barang mati. Kalau paru-paru ini barang hidup, ada proses metabolisme diolah. Jadi tidak seperti yang digambarkan seperti katakanlah iklan rokok berbeda. Seperti itu sama. Jadi artinya tiap hari terinfeksi parasit, tapi tidak selalu menimbulkan penyakit parasit. Karena tubuh ini melawan, dia dibunuh. Namanya ada proses fagositosis, dimakan. Sama saja fagosit. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor tingkat kepadatan, overcrowded. Jadi tingkat kepadatan kandang ini juga mengakibatkan kejadian tinggi. Kandang terlalu rapat itu juga mengakibatkan terlalu tinggi. Kemudian faktor pemotongan bulu. Jadi kalau contoh untuk domba-domba Garut, domba-domba Garut ini bulunya dipotong pendek, ini pasti cenderung rentan pasti gampang kena skabies. Tapi domba-domba yang bulunya jarang dipotong, dia pun kotor, akan lebih jarang kena skabies. Karena bulu ini adalah alat proteksi daripada parasit. Tapi kalau bulu-bulunya pendek pasti gampang skabies saja. Nah, kemudian di samping itu pada bulu-bulu tersebut dialirkan zat kelenjar namanya cairan kelenjar minyak kelenjar sebasea. Itu minyak sebasea itu membunuh bakteri dan membunuh skabies ini.
Jadi kalau bulunya boleh motong biar rapi, tapi jangan sampai pendek. Jadi kalau bulu domba ini terlalu pendek, otomatis produksi kelenjar sebasea atau kelenjar minyak ini tetapi artinya kan hilang karena dipotong bulunya. Tapi ketika katakanlah istilahnya bulunya masih panjang, berarti kan cairan minyak yang dihasilkan oleh kelenjar sebasea ini menempel pada bulu. Nah, otomatis Sarcoptes KBI ini yang menempel ke bulu dia menjadi mati. Paham ya? Itulah fungsinya daripada kelenjar bulu. Belum ada kelenjar keringat macam-macam. Itu kelenjar sudorifera banyak. Jadi di kulit pun banyak alat proteksi terhadap parasit itu sendiri sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya tempat-tempat yang sifatnya katakanlah bulunya tipis. Contoh pada kelinci, telinga. Pada telinga ini kan pasti kena karena bulunya tipis. Kemudian pada mulut. Nah, kalau pada kambing domba selangkangan. Di selangkangan ini paling sering. Kenapa? Karena bulunya sedikit. Kemudian pada bawah ekor. Di bawahnya anus, itu pasti sering. Ya. Tetapi kenapa? Ini awalnya tapi tidak akan di situ sebenarnya. Awalnya salahnya daripada dipotong rapat tadi. Akhirnya kalau domba Garut yang dipotong cuman 0,5 cm kalau nggak salah, itu mah rapat hampir kayak babi ya. Itu 0,5 kan, 0,5 juga enggak. Nah itu akhirnya ya seluruh tubuh. Akhirnya harusnya contoh di sini itu enggak akan. Karena bulunya banyak. Ini hanya tidak akan. Itu sampai itu ya, itu adalah faktor penyebab. Kalau penyebabnya itu tadi adalah penyebabnya kalau namanya skabies ya penyebabnya adalah Sarcoptes skabiei. Kemudian ada kalau pada anjing ini dua, bisa demodek, bisa skabies. Nah, cuma bedanya kalau demodek sama skabies itu kalau gatanya berbeda. Jadi kalau demodek itu radangnya lebih kasar. Berarti berontok kasar kalau demodek. Itu namanya demodek polikulorum. Polikulorum itu kenapa? Karena kutunya itu menempel pada folikel rambut. Nah, bukan menempel di dalam folikel rambut. Itu makanya bentuknya lebih kasar. Tapi kalau skabies di bawah epidermis, di bawah kulit. Nah, namanya demodek polikulorum. Itu kalau pada anjing. Tapi anjing itu dua-duanya. Tapi biasanya anjing itu ya kena skabies, ya kena demodek. Itu kalau anjing. Tapi kalau yang lain jarang. Jadi demodek ini hanya rata-rata pada anjing. Itu juga wallahu a'lam ya. Jadi kenapa kalau yang lain enggak demodek. Tapi kalau pada anjing itu demodek karena mungkin kotornya juga bisa. Kemudian setelah itu gejala klinis seperti saya sampaikan tadi ya, setelah menghinggap telur berkembang 2-4 hari, kemudian dia berkembang menjadi larva, nimpa, kemudian kurang lebih 4 hari telur tadi menetas menjadi larva nimpa tadi, merusak epidermis kulit, lapisan kulit, akhirnya dia di situ membentuk borok atau radang. Itu namanya dermatitis, radang kulit. Kalau itu disebabkan oleh parasit. Itu. Nah, kalau seandainya saat itu ketahuan langsung diolesin aja, dia langsung mati sebenarnya. Tidak usah nyentuh suntik, langsung ketahuan lagi ada satu titik. Belum sistemik, bagi awal langsung diolesin, langsung pakai contoh gentaver salep, olesin habis sebenarnya. Kenapa? Nanti kulit meresap, membunuh karena masih di epidermis di bawah itu membunuh kutu tersebut di bawah kulit. Nah, kalau udah sistemik susah salep sebenarnya. Jadi kalau lagi awal 2 hari kata langsung olesin itu insya Allah langsung mati sebenarnya di situ karena dibentuknya masih telur masih larva. Tapi kalau udah 14 hari udah sistemik. Kalau udah 14 hari udah masuk berjalan di bawah kulit seluruh tubuh. Makanya akhirnya kronis kalau nggak diobatin kan itu bisa bertahun-tahun tidak sembuh. Kalau bahasa orang itu jamuran bukan jamuran. Jadi seperti itu. Kemudian radang. Jadi awalnya itu radangnya itu biasanya pruritis. Pruritis itu hanya kemerahan gatal awalnya.
pruritis atau kemerahan gatal. Nah, setelah otomatis reaksi daripada hewan masih menggaruk. Nah, ini menjadi parah, hanya menjadi radang lebih melebar. Nah, menularnya karena garukan tadi. Gara-gara digaruk-garuk akhirnya menular kemana-mana. Nah, ketika jadi peradangan gara-gara mekanis garukan, ini memperluas media berkembangnya. Kenapa? Ada darah di sana. Tidak ada darah, dia semakin berkembang. Makin berkembang. Nah, lama-lama akhirnya kalau dibiarkan terjadilah kerontokan bulu. Biarpun kalau sudah sistemik, biarpun katakanlah yang tidak radang, pasti akan jadi kerontokan bulu. Kenapa? Karena parasit itu berada di bawah epidermis kulit. Itu masih bulu mulai rontok. Nah, rontok, ketombean pasti dananya karena semua parasit pasti mengakibatkan ketombean. Nah, kemudian pasti katakanlah bulu juga pasti kusam, biarpun yang tumbuh pasti kusam karena kurang nutrisi. Kenapa? Karena parasit itu selalu menghisap darah, jadi mengurangi nutrisi. Paham ya? Pasti. Nah, setelah itu kemudian kalau tingkat peradangannya parah, awalnya ada infeksi sekunder, pasti akan muncul mulai. Kalau yang kotor terutama kambing domba akan ada nanah. Jadi kalau ada nanahnya itu bukan karena Sarcoptes KB-nya, tapi karena ada infeksi oleh bakteri lingkungan nanah. Nah, kalau zaman dulu hanya diobati pakai masker gak akan sembuh. Nanahnya hilang, katanya tetap nggak hilang. Zaman dulu tahun 80-an itu banyak kasus kabies. Manusia kabies tahun 80-an semua kudiken. Itu apa? Karena obatnya pada belum tahu. Karena obatnya sederhana. Hanya obatnya istilahnya ivermectin. Jadi Sarcoptes KB. Jadi kalau udah nanahan ini berarti ada gatal karena Sarcoptes KBI, kemudian diiringi dengan infeksi sekunder oleh bakteri lingkungan. Nah, ini paling banyak terjadi pada kambing domba. Karena di lingkungan kandang kambing domba ini paling kotor sehingga rentan terinfeksi bakteri. Nah, kalau nggak percaya yang sering di lapangan, pasti kalau skabies yang di bawah anus pasti nanah. Di selangkangan pasti nanah. Nah, nanti akhirnya yang parah-parah di punggungmu juga nanah. Kalau kambing domba pasti nanah. Kalau kambing domba. Jadi kalau ngobatin ini catatan. Kalau ngobatin skabies pada kambing dan domba tidak cukup hanya mersitin, tapi dibutuhkan pen strap. Tapi kalau kucing tidak selalu. Kalau kucing tidak selalu. Tapi kalau kambing domba pasti selalu diikuti dengan nanahan. Sama dengan manusia. Manusia itu kalau sudah skabies rata-rata udah parah. Itu nanahan. Zaman dulu, tapi sekarang nggak tahu ya. Zaman dulu orang skabies sampai nanahan karena infeksi saking parahnya. Itu kemudian setelah itu gejalanya berikutnya ada terjadi alopecia. Alopecia itu gundul, botak. Jadi kebotakan karena kan bulu tidak tumbuh. Saya ulang lagi ya. Jadi artinya awalnya gatal, kemudian pruritis, radang merah-merah. Setelah itu peradangan, kemudian bulu cenderung katakanlah kusam, ketombean, kemudian bulu mudah rontok karena ada parasit. Kemudian lama-lama alopecia atau botak, kemudian kadang-kadang diiringi bernanah karena ada infeksi sekunder oleh bakteri. Itu bakterinya itu Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Corynebacterium, itu bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian pengobatan. Pengobatan itu kausatifnya. Karena ini memang parasit, jadi obatnya harus pakai menggunakan mersitin inject. Menggunakan mersitin atau ivermectin. Nah, ini dosisnya kalau untuk kambing domba, mersitin inject ya, itu adalah kalau untuk kambing domba 1 mili per 12,5 kg berat badan. Atau maksimal 1 mili per 6,5 kg, paham? Sampai bisa 2 kali lipat. Ini efektif, paham? Yaitu 1 mili mersitin inject itu kalau parah
1 mili per 6,5 kilogram berat badan. Nah, kalau biasa 1 mili per 12,5 kilogram berat badan. Contoh domba Garut katakan itu kan di atas 50 kilo. Kalau 50 kilo ini berarti butuhnya lebih 4 mili. Ya, masyarakat berapa pengalamannya di lapangan? Tepat, jadi 4 efektif kalau di situ. Jadi 4, jadi kalau 67 sampai jadi 4 mili diajarkan dengan Aquades. Dengan Aquades sampai berapa? Sampai 10 mili aja. Semakin anjir semakin baik. Ya, tapi disuntikkan di 2 titik yang kira-kira memang artinya di situ paling banyak peradangannya. Di situ paling banyak peradangan, tandanya di situ paling banyak Sarcoptes KB-nya, paham ya? Jadi suntikan di situ di 2 titik. Jadi jangan 10 mili ini disuntikkan 1 tempat, ya paham ya? Jadi di tempat itu obat kausatifnya itu harus tidak. Kalau kausatifnya apa lagi? Kalau nggak bisa nyuntik menggunakan Gentaver spray itu bisa. Menggunakan Gentaver spray itu bisa. Gentaver spray ini bisa semprotkan cuman nggak bisa sistemik, ya. Tapi bisa insya Allah sembuh. Gentaver spray nggak ada, menggunakan Gentaver salep itu juga bisa. Itu artinya ini untuk menyampaikan bahwa itu semuanya ada obat sekabies. Yang parenteral injeksi itu mersitin, yang istilahnya topikal bisa diaplikasikan siapapun, ada Gentaver spray itu juga tetap namanya obat sekabies. Kemudian itu tidak hanya mias, obat luka bukan. Jadi ini biar tahu. Jadi yang namanya Gentaver spray itu tidak hanya obat luka. Gentaver salep juga sama. Gentaver salep itu obat luka itu artinya istilah plusnya. Tapi fungsi utamanya awalnya itu adalah obat budis, obat budik, obat buduk itu adalah Gentaver salep. Paham ya? Ini kausatifnya. Kemudian setelah itu diberikan kalau peradangannya parah, biar tidak gatal. Kalau gatal kan parah. Ini perlu diberikan dexamethasone. Biar dexamethasone biar tidak gatal. Nah, ini kalau katakanlah istilahnya harusnya ada obat salep yang ada mengandung dexamethasone, nanti saya informasikan ya. Ini belum ada saya. Jadi obat sekabies yang ada dexamethasone ada enggak? Dexapen enggak? Dexapen itu antibiotik, bukan anti sekabies. Karena sekabies itu kan gatal sekali. Ini butuh dexa. Jadi karena apa? Gatalnya ini mengakibatkan keparahan penyakit. Ya, kalau tidak gatal kan menjadi tidak parah. Ada garuk kan? Nanti saya formulasikan. Nah, kemudian setelah itu dexa bisa diberikan ketika parah. Terutama ini untuk demodek. Karena demodek itu luar biasa gatalnya. Ini anjing tua kalau demodek ini saya sarankan wajib aja kan, kasih dexa. Kalau yang lain, tapi kalau untuk demodek ini wajib menggunakan dexa karena gatalnya luar biasa. Nah, kemudian setelah itu diberikan vitaminnya ADE. Vitamin ADE ini untuk menumbuhkan kulit yang pada rusak ini biar cepat tumbuh kembali. Nah, kemudian untuk kasus yang ada nanahnya tadi jangan lupa diberikan antibiotik strep, penicillin, streptomycin untuk nah ini cara menyuntikkannya ini karena ini bukan sistemik. Jadi kalau saya nyuntikkannya strep ini ya tempat di situ saja. Contoh kalau untuk skabies pada kambing domba di selangkangan ya disuntikkan strepnya itu di selangkangannya itu secara seputan atau apa di situ aja. Nyuntikannya di situ jadi langsung kering. Jadi bukan intramuskular sistemik bukan. Disuntikkan di tempat di mana ada nanah. Karena bakterinya adalah di situ. Jadi cepat akhirnya istilahnya distribusinya obat lebih cepat di situ. Disuntikannya. Bukan disuntikkan intramuskular bukan ya. Di situ. Jadi itu kemudian pencegahan, kalau pencegahan tadi seperti yang saya sampaikan, membersihkan kandang setiap hari, kemudian sinar matahari harus cukup, nutrisi harus cukup, sirkulasi udara tadi harus bagus, kemudian untuk hewan yang terjangkit
seperti karantina, diobati secara katakanlah